Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. 2 bulan lagi masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin di pemilu 2024. Publik berharap pemilu berjalan dengan aman dan damai. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT. Total pemilih dalam negeri sebanyak lebih dari 203 juta orang dan pemilih di luar negeri sebanyak lebih dari 1,7 juta orang. Sementara hasil survei Litbang Kompas periode 27 Juli hingga 7 Agustus yang dirilis pada September 2023 menunjukkan 79,1% pemilih yakni pemilu yakin bahwa pemilu 2024 akan berjalan dengan aman. Lalu seperti apa langkah KPU mempersiapkan pemilu berjalan aman, jujur, adil, dan bebas keteledoran seperti yang menjadi peringatan dari Presiden Jokowi? Kita bahas usai informasi berikut. Dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan pemilu 2024, Sabtu kemarin, Presiden Jokowi meminta KPU mempersiapkan pemilu secara maksimal, termasuk pencegahan agar sistem informasi pemilu tidak diretas. Menurut Jokowi, di era digital, sedikit saja kesalahan akan mengganggu kepercayaan masyarakat dan berdampak pada legitimasi pemilu. Sehingga saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi pertasan, hati-hati mengenai ini. Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Dan saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Menanggapi pesan Presiden, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari memastikan kelancaran pemilu 2024. KPU bekerjasama dengan sejumlah kampus hingga Badan Siber dan Sandi Negara terkait sistem elektronik layanan kepemiluan. Kami dalam berbagai macam hal tentu nggak bisa bekerja sendirian. Misalkan seperti sistem IT KPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut. Demikian juga kami didukung oleh satuan-satuan di pemerintah seperti BSSN, kemudian BIN, kemudian Kemenkominfo menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU. Peringatan Presiden bukan tanpa sebab. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, meski jumlah pemilihnya tidak sebesar India dan Amerika. Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai pemilu terkompleks di dunia, serta pemungutan suara tersingkat di dunia. Di pemilu 2024, KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 204.807.222 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.750.474 orang merupakan pemilih di luar negeri. Selain mengingatkan soal bahaya peretasan, Jokowi juga mengingatkan pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa makna peringatan Presiden Joko Widodo soal bahaya peretasan di pemilu 2024? Kita bahas bersama Komisioner KPU Idam Holik dan pakar keamanan siber Cisrek Pratama Persada. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Pak Idam dulu. Pak Jokowi, Presiden Jokowi mengingatkan bahayanya peretasan. Apakah ini berkaca dari misalnya bocornya data pribadi pemilih November kemarin dan apa saja evaluasinya? Ya, benar. Dalam acara konsolidasi nasional kemarin, Bapak Presiden menyampaikan kepada kami agar memastikan sistem keamanan dari sistem informasi yang digunakan oleh KPU dalam penyelenggaraan tahapan ini dipastikan memiliki ketangguhan, keandalan, sehingga sistem ini memiliki ketahanan dari peretasan, dan itu tentunya memang sejak awal kami juga sudah memikirkan hal tersebut. Ya, tinggal bagaimana kami belajar dari beberapa peristiwa-peristiwa sebelumnya untuk memastikan ke depan tidak ada gangguan-gangguan lagi, khususnya dalam
pada saat kami menggunakan Sirekap, sistem rekapitulasi ya, yang akan kami gunakan untuk kepentingan publikasi informasi perolehan hasil pemilu dan juga sebagai alat bantu dalam kami melaksanakan proses rekapitulasi. Nah, untuk si rekap ini apa saja yang jadi mitigasinya agar tidak mudah diretas, tidak mudah dibobol? Ya, yang pertama kami penguatan dari keamanan siber itu sendiri ya. Sistemnya kami akan perkuat ya dengan teknologi yang advance sehingga sistem ini menjadi lebih tangguh. Selanjutnya juga kami akan meningkatkan literasi komputasi kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia agar jangan sampai karena kelalaian dalam menggunakan sistem informasi, akhirnya sistem informasi ini mudah untuk diterobos oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari Cisrek apa rekomendasinya? Misal sistem tangguh itu seperti apa pengertiannya? Kan kita tahu hacker semakin canggih, ada banyak jalan. Nah, yang disebut tangguh itu seperti apa? Kesiapan infrastruktur seperti apa sih yang diperlukan? Ya, jadi menurut saya sih tadi Pak Idam sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali ya bahwa pelajaran beberapa kali gitu di KPU akan membuat KPU pasti akan berusaha mengamankan sistemnya. Artinya apa? Artinya nanti akan banyak potensi-potensi serangan cyber yang akan menargetkan KPU. Tadi sudah disebutkan di pertama kali bahwa ini pemilu yang sangat besar gitu, sangat besar di dunia gitu, sangat kompleks gitu. Saya pikir kalau menurut undang-undang sih hampir nggak ada masalah ya Pak Idam ya, karena lembar C1 yang menjadi patokannya perhitungan manual begitu. Tetapi ketika kita menggunakan alat bantuan elektronik untuk melakukan perhitungan, untuk melakukan publishing kepada masyarakat gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk diamankan. Karena apa? Karena upaya-upaya serangan itu bukan hanya untuk mencuri data, dia juga bisa mengganggu, memanipulasi, merusak infrastruktur begitu, yang akibatnya nanti bisa membuat kepercayaan publik gitu terhadap integritas pemilihan gitu akan menjadi berkurang. Nah, ini yang tidak kita inginkan begitu. Oleh karena itu memang pencegahan maksimal harus dilakukan oleh KPU begitu. Karena banyak sekali tadi Mbak Friska sudah menyebutkan ada penyerangan DDoS, distributed denial of service gitu, ada serangan infrastruktur jaringan tujuan memutuskan koneksi gitu, ada serangan cyber mengirimkan malware, ada phishing dan lain-lain begitu yang memang semakin lama semakin tren dan semakin lama semakin susah untuk ditahan. Oleh karena itu ini bukan pengamanan yang dilakukan begitu sudah selesai sudah cukup, tetapi dilakukan secara terus-menerus dan continue karena security is process gitu. Ini akan berjalan terus-menerus dan hari per hari itu harus dimonitor. Jadi teman-teman di KPU saya yakin ini walaupun liburan ini masa-masa liburan tetap akan bekerja gitu memonitor sistem dari ancaman serangan. Begitu Mbak. Siapa saja yang digandeng Pak Idam untuk mengamankan sistem ini? Karena kan tadi sudah disebutkan juga bahwa harus berlayer untuk pengamanannya, harus terus-menerus diawasi. Seperti yang tadi telah dikemukakan oleh Ketua KPU RI dalam tayangan ya yang ditayangkan oleh Kompas TV bahwa kami menggandeng beberapa perguruan tinggi ya dalam pengembangan sistem informasi dan sekaligus juga pengamanan dari sistem informasi tersebut ya, serta lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas dalam pengamanan cyber untuk sistem informasi. Jadi di sini memang kami tekankan betul kepada pengembang sistem informasi yang kami percayakan untuk mengembangkan beberapa sistem informasi yang kami gunakan untuk memastikan sistem ini memiliki ketangguhan dari berbagai upaya-upaya yang tidak hanya tidak baik tapi bisa memiliki niat jahat ya untuk misalnya melakukan peretasan dan lain sebagainya. Maka kami pastikan ke depan untuk sistem informasi ini harus lebih baik. Ya. Oke. Kalau silakan. Ya, sehingga kami selain juga melakukan monitoring dalam konteks kewaspadaan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pratama, kami juga terus harus meningkatkan kualitas dari sistem keamanan siber yang digunakan untuk sistem informasi yang KPU gunakan. KPU pastinya kan mengevaluasi dari pemilu ke pemilu. Kalau dari yang terakhir saya 2014 ke 2019, apa yang KPU lihat tantangan yang semakin meningkat terutama soal tantangan di bidang siber ini?
Ya, yang jelas kita harus mengantisipasi peretasan sebagai sebuah aksi politik. Ya, dalam studi komunikasi politik itu disebut dengan hacktivisme, keamanan siber aplikasi yang digunakan oleh KPU. Jadi gugus tugas keamanan siber inilah yang bekerja tidak hanya melakukan monitoring harian atau daily monitoring, tetapi juga melakukan assessment dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada KPU agar terus meningkatkan atau memperbaiki kualitas sistem informasi. Baik, jadi yang juga harus digarisbawahi bahwa keamanan siber ini bukan pilihan, tapi sudah kewajiban, apalagi Ya, menjaga data sampai pemilu 2024. kebutuhan bagi kami. Dan kebutuhan tentunya untuk penyelenggara pemilu. Terima kasih atas waktunya Komisioner KPU Pak Idam Holik, dan terima kasih juga Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber Cisrek, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, Presiden Joko Widodo